tadi itu ya, itu bisa kayak posisi ML itu kalian juga bisa tahu, ya kan? Pasangan kalian sukanya seperti apa kalian bisa tahu. Yes. Nah, guys ya, kalian kan pasti penasaran nih, kira-kira Steven itu bisa dipakai apa aja ya kan? Tadi dari dunia bisnis bisa, dari hubungan antara sesama juga bisa. Nah, sekarang ini hubungan pacar. Pacar ya. Oke, gimana? Pacaran nih. Nah, cocoknya nih, sensing sama apa nih, Kak? Oke, kalau dari ngomongin jenis kecerdasan, tadi kan kita udah bicara apa yang mendukung, didukung, menaklukkan, dan ditaklukkan. Betul. Biasanya kalau orang tuh mah senengnya didukung ya. Iya. Jadi atau suka mendukung tuh memang agak capek tapi bahagia juga. Oke, Jadi iya. kalau memang mau didukung ya misalnya kalau insting misalnya contohnya itu didukung oleh thinking gitu. Jadi bolehlah kalau wanita-wanita insting yang pengen didukung oleh suami mencari suami tipe thinking. Jadi nanti kalau punya pacar boleh dibawa dulu ke saya, pinjem jarimu ya 10 jari kita scan dulu. Kalau bukan kita ganti enggak gitu. Kayak gitu ya. Oke. Gini, semua tuh ada cara. Yang penting tadi bahwa komunikasinya bisa saling tahu. Tetapi kalau kita mau ngomong mendukung ya seperti itu. Kalau kita pengen kita yang menaklukkan, misalkan bukan aku nggak mau didukung lagi nih, aku pengennya aku yang menaklukkan. Maka mencarinya kalau misalkan insting kayak Miss Nat nih juga cocoknya sama cowok yang feeling yang sabar, menyemangati, yang mendengarkan curhatan, yang bisa banyak berlimpah kasih sayang kayak gitu. Gitu. Oh iya, aku suka sih guys kalau aku disayang, perhatian gitu aku suka sih. Kayak ibarat gimana gitu. Tapi by the way ya, kalau misalkan kita partneran nih, pasangan nih, terus hubungannya tuh ditaklukkan dan menaklukkan. Itu buat yang ditaklukkan, itu tuh kalau sama-sama terus pasti ada rasa capek loh karena energi ditaklukannya gitu. Jadi bisa capek aja gitu loh, entah bisa lemes, entah bisa banyak nguap, entah bisa apa, pokoknya bentuknya tuh capek gitu. Jadi ada caranya nih gimana supaya nggak kecapean terus. Misalnya dikasih jarak juga, maksudnya nggak terus 24 jam sama-sama terus gitu ya, nempel gitu, tuh bikin capek. Jadi kasih ada juga spare waktu supaya nggak terlalu capek, dia punya waktu untuk energize lagi gitu. Terus kalau misalkan terjadi perselisihan pendapat, mungkin juga bisa ngelibatin satu orang yang dipercaya untuk bisa jembatanin, jadi mediator, orang ketiga yang benar-benar kalian percayai. Itu juga bisa jadi jalan gitu. Intinya dua hal itu sih kalau hubungannya menaklukkan dan ditaklukkan ya, khusus gitu. Kayak kurang greget gitu loh. Maksudnya tuh kayak kira-kira tuh kayak cocoknya tuh yang gimana sih, kayak misal nih aku tipe insting nih ya, cocoknya kan, sama thinking. Kalau mau didukung cari yang cowok thinking. Kalau aku dapatnya cowok yang sensing. Kalau dapatnya cowok yang sensing menaklukkan insting, gawat. Jadi caranya adalah yang tadi jadi tetap ada jarak tadi sama. Tetap ada jarak lagi. Terus memang harus mencari cowok sensing yang bisa mendengarkan ya, maksudnya bukan yang otoriter gitu ya. Jadi karena kalau misalkan kita ditaklukkan itu tuh kita tuh ngomong sama yang menaklukkan tuh nggak gampang loh gitu. Capek ya? Ya bukan capek, tapi maksudnya dia nggak selalu bisa menerima apa yang kita omongin dengan gampang karena kan dia yang menaklukkan kita. Kak, berartinya insting itu adalah tingkat kecerdasan yang ditaklukkan terus-terusan dong? Oh, no dong. Kan tadi menaklukkan feeling. Iya, menaklukkan feeling ya. Okay. Tapi kalau mau sama sensing berarti yang ditaklukkan. Sih. Tapi nggak apa-apa ya, maksudnya ya semua tuh memang apa ya pasti plus minus. Kalau memang sudah terlanjur ya bukan diganti pacarnya pastinya ya, tapi cara komunikasinya. Tapi kalau belum, ini adalah satu saran yang mungkin boleh dipertimbangkan sama teman-teman. Untuk hubungan jangka panjang ya kan, kita mau ngomong pacaran sampai dengan married dan bla 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 gitu. Kalau insting thinker itu cocok. Kalau insting ketemu intuiting, semuanya bisa, cuman insting kalau bersama intuiting itu nanti instingnya yang akan membantu. Ini jadi intuiting ini kan orangnya penuh ide, tapi ide gitu loh, dia nggak kerja gitu. Maksudnya dia sedikit kerja, dia lebih banyak untuk punya ide, tapi nanti yang ngerjakan orang lain. Nah, instingnya ini bagiannya adalah membantu mengerjakan dari ide-ide dari intuiting itu. Begitu hubungannya.
Oh begitu ya? Itu termasuk kalau misalnya pacaran mau bisnis bareng nih. Nah, jadi kita juga bisa tahu posisi kita tuh apa gitu, sebagai apa yang paling tepat gitu. Oke, guys, ini relate banget ya dengan kehidupan kita ya, guys ya. Ini bener-bener relate, udah nggak kemana-mana gini, beneran relate ini, guys ya. Oh, gile. Kira-kira kami mesti tahu apa lagi nih, Kak, dari Steven? Yang pasti pertama dia hasilnya akurasinya bagus ya. Selama ini sudah sekitar 20 tahunan dipakai, juga orang bilang 85-90% tuh merasa cocok. Jadi boleh lah ya kita pakai. Yang kedua, ini tuh bisa dipakai untuk manapun yang tadi kita bahas kan. Dari sekolah dari pertama kali TK, KB gitu kan sampai dengan pilih kuliah, pilih pekerjaan yang cocok job desk-nya ya, maksudnya bisnisnya, pacarnya, sampai ke urusan pekerjaan, leadership, posisi di kantor, sampai posisi memelihara kesehatan, keuangan, terus juga ke parenting kalau nanti sudah jadi orang tua. Jadi ya ini seumur hidup. Yang ketiga dia simple, sekali aja, cukup sekali. Jadi itu yang perlu diketahui, dan kalau kita sudah tahu tentang Steven ini, kita bisa lebih gampang komunikasi. Kita mau orang lain itu gampang mau nurut sama kita juga, kita lebih gampang kalau kita tahu dia apa kecerdasannya kan. Jadi kita bisa ngomong dengan apa yang dia mudah untuk pahami gitu. Nah, untuk soal tingkat kecerdasan Steven ini untuk anak-anak, kita kan tahu ya Kak ya, anak-anak itu kayak ibarat itu kayak sebuah, sorry ya guys ya, bagiku kayak sebuah bom yang aku nih nggak tahu maksudnya ini apa. Nah, terus misal nih kali ini di Steven, tingkat kecerdasannya adalah intuiting. Jenisnya intuiting gitu ya. Nah, nanti tiba-tiba tambah umur lagi, wah tambah nggak karu-karuan lagi. Kepengennya apa kayak gitu. Apakah itu juga akan bisa berubah nantinya? Kalau ini hasilnya nggak akan pernah berubah. Justru bagusnya kalau dari kecil tuh jadi kita ngerti. Satu, kita tuh bisa mentoleransi kenapa sih dia kayak gitu tuh, kita tahu sebabnya. Semua tuh ada sebabnya. Contoh, anak intuiting, kalau sekolah itu tuh kalau misalkan dia nggak, sekolahnya rasanya itu aja, misalkan TK kerjanya banyak nyanyi doang, dia merasa kok gini doang, cuma baca abjad A B C D E F selesai gitu, dia merasa itu tuh dia sudah bisa, dia pasti cepat bosan. Terus kemudian dia bisa lari-larian di kelas, nggak bisa tenang, atau dia bisa keluar dari kelas. Coba kalau nggak tahu, guru nggak tahu, orang tua nggak tahu, pasti ngerasa bahwa anak ini bandel. Padahal enggak, dia tuh cuman bosen karena dia merasa levelnya dia sudah di atas itu. Itu bisa terjadi sering juga sama anak intuiting. Contoh lain, baru dikasih mainan dia bongkar. Dia tuh bukannya mau merusak mainan, dia curious aja, dia mau belajar, dia suka belajar gitu. Dan itu juga kalau kita nggak tahu, kita bisa salah paham. Nah justru kalau kita tahu dari kecil, kita kurang salah pahamnya gitu loh. Kita langsung bisa jelasin ke gurunya. Setiap kali masuk sekolah tuh kan suka ganti guru nih. Kelas 1 nanti wali kelasnya sama kelas 2 beda, kelas 3 gitu terus kan. Jadi yang saya lakukan juga kayak gitu ke anak. Selalu ngomong sama wali kelas, anak saya kecerdasannya ini, cara untuk ngomong sama dia seperti ini, cara motivasi dia seperti ini, jangan melakukan seperti ini, dia bakalan bagus di pelajaran ini, dia bakalan kurang di pelajaran ini, tolong bantu dia seperti ini. Semuanya jelas, jadi hidup gurunya lebih gampang, hidup anak kita lebih gampang, hidup kita akhirnya lebih gampang, enggak sih? Oh ya ampun, itu manfaatnya banyak banget ya. Sampai Wah. nanti, sampai selamanya. Ini kira-kira aku merasa ya guys ya, Steven ini juga harus dites untuk anak-anak semuanya di sekolah nggak sih? Iya, sebagian ada yang sekolah yang sudah melakukan pengetesan, tapi masih banyak juga yang belum gitu ya, masih banyak juga yang masih, ya metodenya masih tradisional, jadi kayak mengetahui minatnya dari komunikasi sama guru gitu ya. Tapi sebenarnya enak kalau sudah tahu, dan bahkan misalkan di kelasnya nih udah langsung ada nih, ada catatannya, kelas ini siswa ini kecerdasannya ini, si B kecerdasannya apa, dan gurunya juga tahu, jadi nanti langsung ngerti saya kalau ngadepin ini harus begini, ngadepin si itu harus begini. Sudah ada? Ada yang basis sudah ada Steven tuh ada, tapi masih jarang ya di Indonesia, masih jarang. Dan nanti juga bisa bagus nih kalau misalkan di sekolah tuh Miss Natalie di kelas nih ya, itu masing-masing mempunyai pojok tempat untuk masing-masing kecerdasan itu tuh bisa relax. Misalkan pojok bermain, anak sensing tuh kan butuh bermain yang main fisik nih. Masak nih nggak bisa anteng, dia bisa misalnya dikasih trampolin kecil misalnya. Jadi karena orang-orang sensing kalau berkeringat itu tuh mereka justru bisa lebih fokus belajar loh. Ya? Do you know gitu ya, kalau misalkan ada orang yang justru kalau misalkan
sakit itu harus cari keringat, atau kalau mau konsentrasi harus cari keringat. Itulah orang-orang sensing. Buat mereka tuh bukan sekedar seger kayak kita gitu, tapi memang jadi lebih cerdas lah, lebih cerdas ketika mereka tuh sudah berkeringat, itu tuh sambungan sel otaknya lebih bagus gitu. Nah, nanti ada pojok lagi, pojok untuk thinking, kasih pojok yang cukup tenang gitu, karena orang thinking suka ketenangan. Pojok santai untuk anak feeling, mungkin ada karpet sedikit atau sofa sedikit, mungkin sukanya mager-mager santai-santai gitu, nggak pernah bisa belajar di meja belajar yang serius gitu, nggak lah gitu. Jadi masing-masing tuh nanti bisa recharge energi sebelum nanti bisa belajar lagi gitu. Itu contohnya ya, kalau misalkan bisa seperti itu, saya tuh yakin banget pendidikan ini jauh lebih bisa efektif disampaikan ke anak. Wah, gitu ya. Itu yang buat anak-anak ya. Buat dewasa tadi udah banyak ya. Udah banyak ini, udah banyak. Oke. Untuk kesehatan. Ya, untuk kesehatan nih. Ini untuk kesehatan ini guys ya. Karena di Steven ini kalian bisa tahu loh, selain yang tadi aku ngomongin itu ya, kalian bisa tahu loh cara makan sehat gimana. Plus sama kesehatan kalian gimana nih, cocoknya ya. Nah, bisa tadi dibahas dong Kak. Oke, saya bukan dokter di sini, tapi yang saya pelajari adalah berdasarkan dari Steven gitu ya. Yes. Jadi ini sifatnya potensi. Potensi itu nggak selalu kejadian, tetapi bisa banyak terjadi. Oke. Jadi untuk masing-masing jenis kecerdasan ini, mereka mempunyai organ-organ tubuh yang juga bisa jadi paling kuat, tapi juga bisa potensi yang paling lemah tuh ada di situ. Karena kan selalu dibalik kekuatan kita selalu ada kelemahan kita juga kan. Iya, pasti. Nah, kalau sensing itu yang perlu di concern kita utama adalah di lambung. Jadi orang sensing itu dia kan memang orangnya energik gitu ya, banyak kegiatan, sehingga makan juga harus dijaga. Kalau sampai enggak ya nanti yang paling gampang terkena mudah itu adalah di lambung. Dan lambung itu pencernaan ya, terutama ya, segala persoalan yang berhubungan sama pencernaan, entah tukak lambung, entah asam lambung, pokoknya yang hubungannya sama pencernaan semuanya deh. Oke. Macam itu kalau sensing. Itu kalau sensing ya guys ya, hati-hati loh. Lambung ya guys ya, lambung. Jaga ya. Kalau yang thinking itu lebih ke ginjal gitu. Jadi makan orang thinking itu energi yang masuk dari makanan itu kebanyakan dipakai untuk apa? Bukan kayak orang sensing yang kebanyakan gerak, tapi kebanyakan mikir. Karena kan tadi kecerdasan logika ya kan. Oke. Jadi orang thinking itu senang kalau misalkan duduk, terus habis itu mikir di depan komputer atau laptop, terus habis itu bisa lupa minum. Gitu. Jadi makanya yang paling penting itu adalah menjaga supaya airnya cukup, terus juga bisa stretching gitu ya, jangan duduk terus gitu untuk orang-orang thinking. Dan olahraga bagus juga, olahraga yang sifatnya tuh bagus untuk tulang, karena orang thinking ini cocok olahraga untuk tulang. Misalkan atletik, kalau misalkan nggak atletik juga mungkin bisa badminton, tenis meja. Oke. Gitu. Lanjut. Nah, terus lanjut intuiting. Intuiting itu ada di bagian ekskresi, yaitu liver ya. Liver, jadi dijaga livernya. Kemudian kalau orang feeling itu lebih ke saluran pernapasan. Nah, ini kelebihannya juga hubungannya sama ngomong nih. Jadi kebanyakan juga problemnya ada di pernapasan. Itu macam-macam ya, bisa asma, bisa bronkitis, bisa ispa. Pokoknya hubungannya kayak gitulah. Bengek-bengek gitu ya. Itu makanya orang renang bagus tuh, orang feeling tuh. Kenapa kok orang intuiting itu kok bisa kena levernya? Why? Kenapa? Orang intuiting itu atau sering disebut sebagai perut panjang. Dia secara tampilan tubuhnya itu memang dari perut sampai ke kaki bawah itu tuh memang lebih jenjang dibanding yang lain. Jadi saya detail tentang organnya mungkin tidak menguasai sebagaimana di ilmu kedokteran ya, tetapi memang untuk urusan ini orang intuiting jadi lebih rentannya juga di bagian ekskresi ya. Gitu. Jadi ya, di liver ya, jadi dijaga livernya baik-baik. Hati-hati tuh. Satu lagi mau nanya insting dong. Insting gimana? Kalau insting tuh lebih ke organ jantung. Jadi dijaga jantungnya baik-baik ya, makan ikan gitu kan. Ikan tuh kan bagus, banyak omega 3, terus jaga dengan banyak air putih juga tuh bagus. Itu ya, itu kalau insting. Tapi apakah ada kemungkinan bahwa orang yang jenis kecerdasannya feeling terus sakit mah atau insting sakit mah? Ya mungkin aja, kita semua tuh bisa gitu loh. Jadi pasti ya. Atau sakit ginjal gitu ya, bisa aja. Cuman ini kita ngomongin organ yang berpotensi paling banyak di masing-masing kecerdasan gitu.
Oke, guys, jadi gimana guys ya? Kalian udah denger detail loh tentang 5 tingkat kecerdasan ini ya, mulai dari hubungan, mulai dari pacaran, mulai dari kerjaan, mulai dari bakat alami sampai hal yang takluk dan ditaklukkan, dukung dan didukung ya guys ya. Dan bahkan ini bukan bisa sampai ke anak-anak kalian tuh. Mau dapat bonus nggak? Apa? Kalau mau. Jadi masing-masing orang tuh kita tuh kan biasanya suka banyak jenuh, banyak stres. Yes. Ya kan, kehidupan yang sehari-hari, tekanan pekerjaan, keluarga dan apapun, pasti semua orang ngadepin stres. Dan cara handle kejenuhan atau stres masing-masing kecerdasan ini beda-beda. Oh, oke. Apa ini? Apa ini? Sensing kalau lagi jenuh atau stres maka bagusnya main-main. Jadi kerja juga sambil main gitu ya. Mainnya main fisik ya. Ya, Wah, olahraga oke, atau pelampiasannya apa, di olahraga. Oke. Atau apa yang Anda suka lah pokoknya. Lanjut. Ya, kalau thinking itu kembali ke alam. Jadi kalau orang thinking stres jangan main ke mall ya para thinking, karena itu tidak membuat Anda hidupnya lebih baik. Dan tambah lebih ribet ya karena banyak orang ya. Bener banget. Thinking itu nggak suka kan kayak gitu. Justru yang refresh itu adalah alam dan ya ini ya 2 unsur ya. 1 dingin, 2 hijau. Nah, pilihannya itu. Kalian udah bisa nebak lah kemana ya, yang banyak hijaunya dan banyak dinginnya. Oke, lanjut. Bukan pantai ya pastinya. Terus yang ketiga, orang intuiting ya? Orang intuiting. Ah, ini ada pilihannya menarik semuanya. Kalian bisa nonton film, apapun YouTube gitu, atau tidur. Jadi ada orang yang merasa bahwa ini kenapa sih orang ini kok tidur mulu gitu ya. Sebenarnya dia bukan malas, dia sedang mengumpulkan energi, dia lagi berkalibrasi. Jadi orang intuiting itu ketika tidur itu bangun itu memang lebih seger gitu. Oh, insting. Feeling dulu boleh? Iya. Kan biasa urut gitu. Iya. Feeling itu gampang, curhat, ngobrol, diskusi, pokoknya mengeluarkan isi hati. Nah ini kalau mau versi murahnya ya, kalau mau versi mahalnya curhat di atas kapal persiar. Itu namanya minta dilamar ya guys ya. Satu lagi terakhir insting ya. Kalau insting, kalau lagi jenuh, lagi stres, please jangan menyendiri, jangan mengurung di kamar, jangan diem aja di rumah. Keluar kalian keluar, keluar ketemu teman, ketemu saudara, sahabat, bersilaturahmi sama siapa aja yang kalian kenal, dan itu akan membuat insting jadi cepet seger lagi, hilang dari kejenuhan. Nah ini dia tipsnya. Gitu Miss Natalie. Oh gitu ya? Oh untuk aku sesimpel itu ya guys ya? Iya. Ngopi-ngopi sama teman, boleh ketemu atau datang ke rumah keluarga atau gimana ya. Pokoknya kalian do something di luar rumah. Oke, baiklah. Nah itu ya, kejenuhan itu ya kalian ya harus tahu tuh kalian harus ngapain tuh. Wah hati-hati loh kalian ya. Kalau yang misalnya untuk feeling ya, curhat di atas kapal pesiar. Tapi khusus itu ya, curhatnya ingat ya, jangan sama semua orang ya. Pastikan orang-orang yang sudah terpercaya, yang rahasianya. Kalau enggak nanti sekarang curhat, besok udah kemana-mana. Iya, itu jadi rahasia umum ya guys ya, tinggal bledos gitu toh ya kan. Gawat banget ya. Oke, thank you banget loh Kak Reni. Udah dibantu, udah dites pula ya kan aku sama tim. Habis itu udah dikasih semua informasi tentang Steven ini bagaimana, kesehatannya gimana, kejenuhannya gimana. Dan guys, aku rada kurang disarankan untuk bucin. Wah. Disarankan. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti trauma-trauma yang tidak perlu. Iya, itu insting. Kalau insting itu iya guys ya, itu potensi traumanya. Iya, potensi traumanya lebih gede guys. Jadi disarankan untuk jangan terlalu bucin ya guys ya. Ya ampun. Oke, ini seru banget sih, Thank you waktunya semuanya. Thank you. Oke guys, aku Natalia Lim sama Reni Artanti. Oke, kami undur diri dulu. Kalian tetap like, tetap stay tune, tetap subscribe karena aku akan ada banyak video lain yang lebih keren lagi, lebih informatif lagi dan bikin kalian happy, oke? Dadah. Bye guys.